Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Dosa Membawa Dosa-dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ada perbedaan antara pencobaan dan pencobaan-pencobaan. Demikian juga antara dosa dan dosa-dosa. Dosa adalah hidup yang terpisah dari Tuhan. Sedangkan dosa-dosa adalah akibat melakukan yang salah dan segala tindakan pelanggaran. Yesus tidak pernah hidup terpisah dari Allah Bapa. Dengan ketergantungan yang senantiasa kepada Allah Bapa, maka dalam kehidupannya ia tidak tertarik kepada pencobaan. Bila kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, kemudian setan coba membawa kita kepada segala pencobaan untuk melakukan dosa, maka kita akan merasa jijik kepada pencobaan tersebut. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Kemenangan itu akan spontan sebab kita melihat tawaran dosa itu sama sekali tidak menarik bagi kita. Ingat pengalaman Yusuf? Ia sama sekali tidak tertarik kepada godaan istri Potifar, malah lari daripadanya. Namun kalau kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri, maka kita justru akan menyambut godaan setan. Paling sedikit di dalam hati kita. Godaan-godaan itu datang dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pencobaan disajikan kepada kita. Tidak ada dosa yang dilakukan seseorang bila ia dicobai dalam fase ini. Yang kedua, kita menyadari adanya pencobaan dan ada kesempatan untuk menimbang-nimbang dalam pikiran kita. Dalam fase ini kita juga masih belum berdosa. Yang ketiga, langkah ketiga hanya dilakukan oleh mereka yang tidak bergantung kepada kuasa Tuhan pada saat dicobai, di mana di dalam pikirannya selalu ada persetujuan, misalnya merasakan, ya sepertinya kalau saya lakukan pencobaan ini saya akan merasa senang. Nah, bagi mereka yang bergantung kepada Kristus, langkah ketiga ini sama sekali tidak memberikan penarikan kepada mereka. Setiap saat kita telah memberikan persetujuan akan pencobaan di dalam hati kita, maka kita telah berdosa, sebab dosa selalu dimulai dari dalam hati kita. Tidak heran Yesus berkata bahwa barang seorang membenci saudaranya, ia sudah dianggap sebagai pembunuh. Dan seorang yang mempunyai birahi kepada orang lain yang bukan istrinya telah berzina. Persetujuan akan berbagai pencobaan akan selalu datang kepada mereka yang bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri. Bila ini terjadi, maka seseorang itu hanya menunggu kesempatan saja untuk melakukan dosa tersebut. Jadi bagaimana kalau kesempatan langsung ia akan melakukannya? Sebab ia telah menyetujuinya di dalam hatinya. Ia sudah jatuh dalam hatinya. Semoga kita semua dapat senantiasa bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Sehingga keinginan kita dapat dikuasai dan kita akan memperoleh kemenangan sebagaimana Yesus sudah menang. Tuhan Yesus memberkati.